Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balai Riset Perikanan, Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan Perikanan di bawah Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas kami adalah melakukan riset pengembangan budidaya ikan air tawar. Nah, salah satu ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan potensial adalah ikan gabus. Budidaya gabus merupakan salah satu rekomendasi teknologi yang dihasilkan untuk selanjutnya didiseminasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dalam bentuk video materi penyuluhan. Kami berharap video materi penyuluhan ini dapat digunakan agar budidaya ikan gabus ini dapat berkembang luas di masyarakat, menjadi sumber penghasilan baru, ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan, dan dapat meningkatkan kelestarian ikan lokal yang semua ini sejalan dengan program Kampung Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ikan gabus adalah salah satu jenis ikan air tawar yang dikenal dengan banyak nama daerah seperti Bocek dari Riau, Aruan, Haruan, Melayu dan Banjar, Kocolan, Betawi, Bogo, Sunda, Bayong, Bogo, Licingan, Banyumasan, Kutuk, Jawa, Kaos, Minahasa. Selain di Indonesia, penyebaran ikan ini juga ditemui di perairan Pakistan, India, Tiongkok, Sri Lanka, dan negara-negara di Asia Tenggara. Ikan dengan nama ilmiah Channa striata ini biasa hidup di sungai, danau, rawa, dan saluran-saluran air hingga ke sawah-sawah. Ikan ini memangsa aneka ikan kecil, serangga, dan berbagai hewan lain termasuk berudu dan kodok. Saat ini, ikan gabus sudah didomestikasi dan dapat dibudidayakan pada kolam terkontrol. Nilai ekonomis ikan gabus cukup tinggi di pasaran yang mencapai kisaran 65 sampai 80 ribu per kilogram. Ikan ini juga kaya akan albumin yang diperlukan tubuh manusia, terutama dalam proses penyembuhan luka-luka dan beberapa penyakit. Selain dikonsumsi, ikan gabus yang berukuran kecil sering dimanfaatkan untuk ikan hias. Penelitian ikan gabus telah berhasil kita lakukan yang dimulai pada proses domestikasi dan adaptasi yang dilakukan bersama-sama dengan tim prekayasa dari Mandi Angin. Ikan gabus telah dirilis pada tahun 2015 dengan nama Gabus Haruan. Selanjutnya kami meneruskan proses pembangunan teknologi mulai dari pengelolaan induk, larva riring, pendederan 1, pendederan 2, dan pembesaran yang difokuskan di instalasi Cijeruk dan Cibalagung. Kami telah mengaplikasikan teknologi ini di masyarakat, diantaranya adalah di Parung, di Indramayu, di Pandeglang, bersama-sama dengan penyuluh sehingga teknologi yang sudah kami dapatkan bisa diadopsi dan direplikasi oleh pembudidaya di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kami juga masih terus akan melakukan penelitian sehingga ikan gabus akan menjadi ikan yang sangat penting dalam penyediaan albumin untuk masyarakat baik nasional maupun internasional. Ciri-ciri morfologi ikan gabus. Seluruh tubuh dan kepala ditutupi sisik. Bentuk badan di bagian depan hampir bundar dan pipih tegak ke arah belakang sehingga disebut ikan berkepala ular, snakehead. Ikan ini memiliki divertikula, yaitu alat pernapasan tambahan yang terletak di bagian atas insang sehingga mampu menghirup udara dari permukaan air. Bahkan, ikan ini dapat mempertahankan hidup dengan cara menguburkan diri dalam lumpur pada musim kemarau saat habitat ikan gabus lagi kering. Manajemen pengelolaan induk. Sumber induk ikan gabus dapat berasal dari alam maupun hasil penakaran. Induk dari alam harus sudah teradaptasi terhadap lingkungan dan pakan. Proses adaptasi ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Untuk pertumbuhan yang optimal,
kualitas air pada kisaran suhu 29 sampai 30 derajat Celcius dengan pH 5,5 sampai 6,5. Induk jantan dan betina dipisahkan dengan padat tebar 4 sampai 6 ekor per meter kubik. Untuk mempercepat kematangan gonad atau telur, induk harus diberi pakan dengan kandungan protein 36,12%. Dosis pemberian pakan 10% dari bobot tubuh per hari dengan frekuensi 3 kali per hari. Sehingga ikan gabus dapat dipijahkan 3 kali dalam setahun. Induk ikan gabus betina yang siap memijah ditandai dengan perut lembek dan membesar, warna tubuh cenderung terang, dan bila diurut akan keluar telur. Pada induk jantan, warna tubuh cenderung gelap, lubang kelamin memerah, dan mengeluarkan cairan putih agak bening ketika diurut. Berat induk betina minimal 250 gram per ekor, dan induk jantan minimal 300 gram per ekor. Pemijahan. Induk yang telah matang gonad dan siap dipijah disiapkan pada bak pemijahan. Tahap pemijahan semi alami meliputi 1. Penyuntikan. Induk jantan dan induk betina disuntik 1 kali dengan dosis Ovaprim masing-masing 0,6 ml per kilogram induk. Induk yang telah disuntik ditebar pada bak berukuran 1 x 1 x 1 meter persegi dan telah diberikan tanaman seperti enceng gondok. Perbandingan induk jantan dan betina 1:1 ekor. Kedua, pemijahan akan berlangsung sekitar 24-28 jam setelah penyuntikan. 3. Penetasan telur dilakukan dengan memindahkan enceng gondok yang terdapat telur ke dalam bak ukuran 1 x 1 meter dengan ketinggian air 14 cm. Telur akan menetas menjadi larva setelah 63 jam setelah pemijahan. Kualitas air pada bak pemijahan harus dijaga pada suhu 29 sampai 30 derajat Celcius. Pemeliharaan larva. Setelah menetas, larva umur 3 hari diberikan pakan alami berupa kutu air dengan frekuensi 2-6 kali per hari dan dapat diberikan pakan buatan tepung setelah larva berumur 12 hari. Setelah 1 bulan pemeliharaan, larva berukuran 1-2 cm dipanen dan dipindahkan ke bak pendederan 1. Pendederan. Pendederan ikan gabus terdiri dari tahapan yakni pendederan 1, 2, dan 3. Kolam pendederan 1, 2, dan 3 harus dipupuk terlebih dahulu dan diberikan penumbuh plankton atau starter. Pendederan 1. Ukuran kolam pendederan 1, 2 x 2 x 1 meter dan diberikan enceng gondok sebanyak 50% dari permukaan air. Probiotik lingkungan sesuai dosis penggunaan. Padat tebar 300 ekor per meter kubik. Pakan tepung dengan kandungan protein 40%, dosis 5% berat badan per hari dengan frekuensi 3 kali per hari. Masa pemeliharaan 2 bulan, ukuran panen 3-5 cm. Pendederan 2, ukuran kolam pendederan 2 adalah 3 x 3 x 1 meter dan diberikan enceng gondok sebanyak 50% dari permukaan air. Probiotik lingkungan sesuai dosis penggunaan. Padat tebar 150 ekor per meter kubik, pakan tepung dengan kandungan protein 35%, dosis 5% berat badan per hari, frekuensi 3 kali per hari. Masa pemeliharaan 2 bulan dengan ukuran panen sebesar 8-12 cm. Pendederan 3. Ukuran kolam pendederan 3 6 x 4 x 1 meter dan diberikan enceng gondok sebanyak 50% dari permukaan air, probiotik lingkungan sesuai dosis penggunaan. Padat tebar 50 ekor per meter kubik, pakan tepung dengan kandungan protein 35%, dosis 3 kali per hari. Masa pemeliharaan 2 bulan,
Ukuran panen 20-25 cm. Selama pendederan 1, 2, dan 3 tidak dilakukan pergantian air. Hanya penambahan air yang hilang akibat penguapan atau pembersihan. Pembesaran. Ukuran kolam pembesaran 6x4x1 meter dan diberikan enceng gondok sebanyak 50% dari permukaan air. Probiotik lingkungan sesuai dosis penggunaan. Air kolam pembesaran harus dipupuk terlebih dahulu. Padat tebar 25 ekor per meter kubik. Pakan pelet dengan kandungan protein 35%, frekuensi 3 kali per hari sekenyangnya. Ad libitum, masa pemeliharaan sekitar 3 bulan dengan ukuran panen 10 ekor per kilogram. Analisa usaha. Secara ekonomis, analisis usaha budidaya ikan gabus sebagai berikut. 1. Pembenihan dengan 10 pasang induk bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp6.445.500 dengan periode pemeliharaan 1 bulan. Pendederan 1 bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp5.484.000 dengan periode pemeliharaan 2 bulan. Pendederan 2 dengan periode pemeliharaan 2 bulan memperoleh keuntungan sebesar Rp7.340.000. Pendederan 3 memperoleh keuntungan sebesar Rp9.098.000 selama 2 bulan pemeliharaan. Pembesaran bisa menghasilkan keuntungan sebesar Rp14.125.190 dengan periode pemeliharaan 3 bulan. Semoga dengan adanya video materi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi para pembudidaya. Budidaya ikan gabus, investasi ringan, kaya manfaat, dan untung berlipat.